itulah sukacita kami Tuhan. Bahwa kami punya Tuhan yang maha hadir. Apapun musimnya hidup kami, Engkau ada di sana. Firman-Mu menguatkan kami. Roh-Mu menghiburkan kami Tuhan. Dan kami mendapatkan roh hikmat dan wahyu untuk lebih lagi sepaham dengan Tuhan. Tuhan mengampuni dosa kami. Tuhan menebus kami. Supaya kami bisa sepaham dengan diri-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang baik. Kami mengangkat tangan kami sebagai hormat kami kepada Tuhan. Penyerahan kami kepada Allah kami. Allah yang setia, yang menyediakan apa yang kami perlukan, yaitu kemuliaan Allah. Roh Kudus, bangkitkan gereja Tuhan untuk menyatakan kebesaran-Mu di bumi seperti di surga. Urapi kami Tuhan, ajari kami untuk mempelajari jalan-jalan Tuhan, supaya kami lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa kami penuh ketenangan, sehingga kami bisa bekerja sama dengan Roh Kudus, sumber damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang patut disembah, Allah yang setia. Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku. Ya Rana namo namo ya Rase. Pujian bagi-Mu Tuhan, hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Kami bersedia untuk terus-menerus diperbaharui sampai kami mengenal Tuhan dan sepaham dengan Tuhan. Glory, glory, haleluya. Roh Kudus, kami membutuhkan pengurapan-Mu, membutuhkan diri-Mu, sumber firman Allah, supaya Yesus dimuliakan, kuasanya dinyatakan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Haleluya, haleluya. Ada dua lagu yang menginspirasi saya untuk menyampaikan firman Tuhan di sini. Tadi yang pertama lagunya, ku mau seperti-Mu. Anda mau seperti Dia? Mana mungkin? Ya. Kita ini sudah kehilangan nah Dia itu maha mulia. Yesus datang itu menyatakan kemuliaan Allah. Yohanes 1:18. Semuanya lihat ke depan saja. Saya selesai jam 9 ya Bu ya. Kalau 9:15 boleh nggak Pak? Boleh ya? Ya, semuanya lihat ke depan, ayatnya ditayangkan semuanya. 1, 2, 3. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Sekali lagi, 1, 2, 3, dialah yang, sekali lagi, dialah yang, siapa Dia? Apa yang dinyatakan Yesus? Loh kok sepi ya? Apa yang dinyatakan Yesus tentang Bapaknya, tentang Allah? Anda ingat firman Tuhan yang berkata, akulah jalan, dan berarti yang dinyatakan Tuhan Yesus itu jalan Allah, kebenaran Allah, dan hidup Allah. Kenapa begitu? Karena manusia sudah kehilangan, ya, makanya manusia tidak bisa sejalan dengan Allah. Jalan sendiri, kalau dibiarkan benar sendiri, kalau didiamkan hidup untuk diri, lo kok ngaku lo? Itu Anda dan saya loh Pak. Yang saya heran Anda berani-beraninya nyanyi. Ku mau seperti-Mu Yesus.
Luar biasa itu sebetulnya. Dia itu jalan Allah. Ini kalau diuraikan bisa 2 jam ini. Serius. Jalan Allah itu tidak enak. Salib, kematian daging. Nah gereja itu maunya diberkati melulu. Lancar-lancar semuanya. Kalau Anda mau seperti Yesus itu harus lewati jalan. Mau nggak mau itu. Tidak bisa dihindari. Jalan salib. Supaya Anda bisa sampai pada kebenarannya. Yaitu menjadi satu dengan dia dalam kematiannya. Roma pasal 6 itu nggak usah dibuka. Supaya hidup itu menyatakan dia. Seperti dia menyatakan Allahnya, Bapaknya. Dialah yang menyatakannya. Terus lagu yang kedua, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ianya, sebab Tuhan baik. Anda percaya Tuhan Yesus baik? Masalahmu hari ini belum selesai, utangmu masih banyak, Anda yakin Tuhan Yesus baik? Anda harus punya keyakinan itu. Tuhan Yesus itu amat baik. Kok bisa ya? Visi tahun ini apa sih? Yesaya 60 ayat 1 dan 2 toh? Bangkitlah dan menjadi terang. Sebab terangmu sudah datang. Ya, terus kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Mana mungkin? Itu nubuatan Yesaya kepada Yesus Kristus. Padahal Roma 3:23 bilang apa? Tolong tampilkan. Haleluya, haleluya. Tetap lihat ke depan saja. Kalau Anda ngerti kebenaran ini ya, nanti doa permohonanmu itu akan berkurang. Anda gairah di dalam Yesus itu. Sampai Anda berkata, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Ini dia. Anda itu hanya mengucap syukur dan bersuka cita di dalam dia. Dan ada bergairah untuk seperti dia. Sekalipun masalahmu belum selesai. Nanti doa ratapanmu itu berkurang. Doa permohonanmu berkurang. Seminggu 7 hari, permohonanmu cuma 2 hari. Bahkan Anda mulai mengurangi, menggerutu, mengeluh, itu berkurang nanti. Karena Anda mengerti kebenaran. Ada loh lagu yang mengeluh. Oh Tuhan, berikan petunjuk-Mu. Bagus, masih bagus itu Pak. Agar ku dapat pegangan hidupku. Masih bagus. Tapi selanjutnya kelihatan ngeyel. Katakan salahku, mulai. Dan apa? Kebangetan itu Pak. Sebab katakan sama-sama tadi Roma 3:23, 1, 2, 3. Telah berbuat dosa dan telah katakan salahku dan apa dosaku. Kebangetan itu Pak. Sampai ku begini. Kalau dibiarkan Pak, aku sama-sama. Terus akui saja di hadapan Tuhan pagi ini. Menerima derita ini. Aku sama-sama. Hidup lagi. Menerima semu, akui saja. Walaupun orang itu kadang-kadang sok gitu loh. Di gereja nyanyinya luar biasa loh Pak. Allah kita heran dan besar. Kita lakukan perkara yang besar. Kita injak-injak iblis di sini. Coba pulang. Aku tak sanggup lagi. Tuhan bagaimana ini? Kalau Anda ngerti kebenaran ini,
Sekalipun Anda tak berdaya dan tak sanggup lagi. Nyanyinya beda Pak, lagunya beda Pak. Di saat ya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu. Apa itu mujizatnya? Saya tanya saudara, apa mujizatnya? Anda akan dipimpin oleh Roh untuk serupa dengan Yesus Kristus. Karena ikut Yesus itu urusannya dengan Roh. Karena Yesus itu, Allah itu, setan juga roh lawan roh Pak. Jadi Anda ditebus, Anda diselamatkan. Itu bisa supaya bisa menyatakan Allah yang adalah roh. Seperti yang dinyatakan Yesus. Sebab setan itu roh. Setan gak takut dengan orang yang diberkati Pak. Setan gak takut dengan orang kaya. Dengan orang kaya saja gak takut, apalagi dengan orang miskin. Lebih gak takut itu setan. Setan takut dengan orang yang kerjasama dengan roh. Dan itu ditampilkan oleh Yesus sebagai manusia. Keren Pak. Makanya Yohanes pasal 6 itu mengenai mujizat 5 roti 2 ekor ikan, 5.000 makan kenyang, sisa berapa itu? Nah, peristiwa itu dilihat banyak orang Pak. Sehingga banyak orang itu tertarik ikut Yesus. Sebab kalau ikut Yesus, dari 5 roti dan 2 ekor ikan jadi berapa? Berapa yang makan kenyang? Apa enggak dahsyat itu? Berkat melimpah, luar biasa. Banyak orang ikut Yesus. Yesus tahu motivasi mereka. Yohanes 6 ayat yang ke-63. Muncul ayat ini, perkataan Tuhan terhadap mereka. Yang memiliki motivasi yang keliru. Mengikut Yesus. 1, 2, 3. Daging sama sekali tidak berguna, stop. Roh yang memberi hidup. Bukan roti dan ikan. Tapi banyak orang tertarik. Mereka makan kenyang dari 5 roti 2 ekor ikan. Sisa 12 keranjang. Kemanapun Yesus pergi dicari oleh mereka. Muncullah perkataan itu. Roh yang memberi hidup. Begitu mereka tahu dan mendengar perkataan itu. Ayat 66-nya. Mengerikan Bapak Ibu. Jangan sampai gereja zaman sekarang. Yang hanya maunya diberkati, berkat. Kampungan itu Bapak Ibu. Serius. Soal berkat itu belakangan. Yang penting bangkit dan jadi terang. Karena kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Bangkitlah. Bangkitlah. Orang yang mau bangkit itu nggak peduli keadaannya. I am coming back. Itu ada film Terminator dulu. Jagoannya itu, lupa saya, Arnold Schwarzenegger ya. Itu sudah ancur-ancuran itu. Lawannya juga sudah ancur-ancuran. Tapi dia bangkit Bapak Ibu. Di tengah-tengah kehancurannya dia bangkit dan ngomong begini. I am coming back. Gile. Gereja mestinya begitu. Di tengah dunia yang semakin gelap. Gereja hadir. Jangan sampai ikut hanyut. Ayat berapa tadi Pak? Ayat 66-nya Yohanes 6. 1, 2, 3. Bayangin. Kenapa mereka mengundurkan diri dan tidak mau ikut Yesus? Karena ikut Yesus urusannya dengan, mari kita mengheningkan cipta. Baru saya katakan, ikut Yesus urusannya dengan roh. Begitu mereka mendengar perkataan Yesus, roh yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak bermanfaat. Tambahkan lagi 66-nya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Dan tidak lagi mengikut dia. Dan nanti kalau Anda baca ayat selanjutnya,
Yesus nggak pusing ditinggalkan banyak orang. Bahkan dia ngomong kepada muridnya, kalau kamu mau ikut mereka, ikut saja. Silakan meninggalkan saya. Nggak peduli Yesus. Karena dia menampilkan seseorang yang berkenan di hadapan Allah. Semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kalau Anda yakin Tuhan Yesus baik, Anda diperkenankan untuk serupa dengan dia. Anda mau seperti dengan Tuhan Yesus? Halo? Harganya mahal Bapak Ibu. Anda akan menggenapi firman Tuhan ini. Roma 11 ayat yang ke-36. Kalau Anda mau seperti Yesus, mau bangkit jadi terang, kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Padahal firman Allah tadi berkata, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan. Nah, Yesaya menubuatkan, kapan terbitnya? Kapan kemuliaan Tuhan itu terbit atas kita? Padahal sudah hilang loh kemuliaan itu. Dan kalau Anda ngerti betul tujuan Yesus datang ke dalam dunia, itu supaya manusia yang percaya kepadanya menemukan yang hilang. Kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau Anda yakin Tuhan Yesus itu setia? Kalau dia tidak setia, kita tetap kehilangan kemuliaan Allah. Bayangin Bapak Ibu, Yohanes berkata begini loh, ia ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh dia. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya yaitu Israel. Tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Bayangin, saya bisa membayangkan keadaan Tuhan Yesus. Itu kalau saya kesepian betul itu. Saya pernah pelayanan di Jerman 3 bulan. Berlin, Bremen, 3 bulan. Saya kesepian di sana. Nggak bisa bahasa Jerman. Ya, mereka maunya bahasa Jerman. Itu saya kepengen cepat-cepat pulang ke Indonesia itu. Apalagi cari soto itu sulitnya bukan main. Saya suka makan soto soalnya. Ketemu di Berlin orang Surabaya yang jual. Itu penghiburan bagi saya. Dan saya dipertemukan Tuhan oleh seorang mahasiswa, orang Surabaya. Lagi kuliah di sana. Jadi kemana-mana itu pergi sama dia itu. Yang menerjemahkan dia. Khotbah yang menerjemahkan dia. Terhibur saya. Itu kalau enggak saya pulang Indonesia. Yesus dunia tidak mengenal. Israel enggak mau terima. Tapi Tuhan tetap setia ya. Apakah dia ngomong begini, pulangkan saja aku ke rumah Bapakku? Kalau Yesus cepat-cepat pulang waktu itu, kita binasa Pak. Kita tetap kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 11 dan 36 tidak mungkin Anda genapi. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. 1, 2, 3. Sampai. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari kapan itu? Sejak kapan? Halo? Anda pernah merenungkan ini? Ini loh enaknya merenungkan firman di sini. Ku renungkan. Terus. Perintahmu dan ku lakukan. Anda akan mendapatkan pewahyuan. Coba kalau yang Anda renungkan nasib. Ku renungkan nasibku siang dan malam. Sekalipun Anda setia di gereja, ke gereja pelayanan. Tapi kalau yang Anda renungkan nasib, Anda semakin terlena itu. Mengasihani diri sendiri, tidak mau bangkit. Sepertinya aku tak berdaya lagi, oh Tuhan. Katakanlah salahku, apa dosaku. Selalu begitu dan doanya terus permohonan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Tapi enggak tahu tujuannya. Kita kalau hari ini masih hidup, Tuhan mau kita serupa dengan Dia.
Hidup ini, kesempatan ini, umur saya hampir 70 loh Pak ini Pak. Serius. 8 tahun lagi maksud saya. Tapi saya punya gairah untuk memberitakan kebenaran ini. Karena banyak gereja terlena dengan tipu daya setan. Padahal Tuhan ingin kita seperti dirinya, menyatakan Allah di bumi seperti di surga. Karena Anda itu asalnya dari surga. Penduduk asli surga. Yang sedang keluyuran di Mangga Besar dan sekitarnya gitu loh. Mangga 2 dan sekitarnya. Supaya melalui hidupmu, banyak orang itu diselamatkan. Nah kalau Anda maunya berkat, diberkati, kampungan bagi saya. Itu nggak bisa masuk di level Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Jadi terang nggak mungkin. Kemuliaan bagi Allah sampai selamanya itu dari Taman Eden mestinya. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Untuk menyatakan Allah, menaklukkan setan. Makanya Kejadian pasal 3 ada yang berkata, taklukkanlah itu. Di Taman Eden manusia diciptakan sebagai penakluk. Yang ditaklukkan itu setan. Tapi terbalik. Di Taman Eden bukan manusia menaklukkan setan. Setan menaklukkan manusia. Kenapa Pak? Kenapa? Lihat ini, lihat ini. Karena di Taman Eden tidak ada ibadah yang sejati. Di Taman Eden, Adam dan Hawa mestinya mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itu tidak dilakukan. Akibatnya kita kehilangan kemuliaan Allah. Apapun bentuk ibadah manusia, sebaik apapun manusia itu, karena sudah kehilangan kemuliaan, semua yang dilakukan manusia dalam ibadahnya tidak ada yang berkenan. Itulah sebabnya bagi orang Kristen yang percaya Yesus, bagi Tuhan Yesus menampilkan manusia yang berkenan di hadapan Allah, Pak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, itu bukan perkaramu saja. Dalam berkat, dalam karir. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anda diperkenankan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Itu dimungkinkan berapapun usiamu, apapun masalahmu, sehitam apapun dosamu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia tampil. Makanya Roma 12 ayat 1. Ya, ini dia. Ini sambungannya ayat 36 tadi. Sebab segala sesuatu datangnya dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Baru ayat 12 ini. Ayat ini muncul karena Paulus tahu Adam dan Hawa gagal melakukan kepercayaan Allah, yaitu ibadah yang sejati di Taman Eden. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. 1, 2, 3. Dan itu ditampilkan oleh Kristus, Pak. Sebagai manusia. Filipi pasal 2. Ayat yang ke-8 sampai 9. Haleluya, haleluya. Lihat ini. Ayat 8. Haleluya. Kalau Anda tidak sampai level ini, setan tepuk tangan Bapak Ibu. Kalau Anda tidak sampai level ini, Yesaya 61 sampai 2 tidak akan berlaku. Itu hanya moto slogan yang indah. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai, nah lihat ini. Sampai mati itu belum kayu salib. Itu belum kayu salib.
Sampai mati itu diawali di Sungai Yordan. Dia bersedia dibaptis. Dia merendahkan diri, dibaptis. Dia mematikan kedagingannya sejak di Sungai Yordan. Terus ayat 8 tadi. Bahkan sampai mati di kayu salib. Terus 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya. Ini yang luar biasa. Allah puas kematian anaknya diawali dari Sungai Yordan, padang gurun, terus sampai di kayu salib. Itu memuaskan hati Allah. Allah puas. Artinya begini, kematian daging yang kita lakukan itu memuaskan Allah. Anda diperkenankan tuh Allah puas dalam hidup Anda. Ini anugerah Pak. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau itu Anda padamkan, nggak kerjasama dengan roh, Anda mengecewakan Allah. Kenapa harus begitu? Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. 2 Korintus 3:18. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ini loh Pak, enaknya merenungkan firman. Siang dan malam saya mendapatkan pewahyuan. Sampai-sampai doaku gak ada permohonan Bapak Ibu. Saya berdoanya cuma mengucap syukur. Ya. Dan berkata, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Akan Engkau. Terus masuk pujian penyembahan. Masuk dalam pujian bahasa roh. Yang ada sukacita, gairah untuk bangkit. Menjadi terang dalam dunia ini. Padahal kalau ingat masalah ini maunya meratap ke tembok ratapan. Tapi karena jauh sekali dan lagi perang. Ratapanku cuma di kamar saja. Persoalannya kalau saya cuma meratap dan meratap. Saya kehilangan kesempatan. Untuk bangkit dan menyatakan kemuliaannya. Halo? Begitu manusia jatuh dalam dosa. Dunia semakin gelap. Makanya baca dulu ya. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Nanti tolong ingatkan ini Pak ya. 2 Korintus ini ya. 1, 2, 3. Terus ayat 2. Stop. Kegelapan menutupi bumi. Sebelum manusia ada, sudah ada setan di dunia Pak. Dengan kejatuhan Adam, dunia semakin gelap. Dunia semakin gelap. Dan kalau kemuliaan Allah sudah terbit atas Anda harus menerangi dunia ini yang gelap. Bukti kalau dunia tambah gelap, buktinya ya. Akibat manusia jatuh dalam dosa. Bukti, Galatia 5, 19 dan seterusnya. Dunia semakin gelap. Dan gereja hadir di tengah-tengah kedagingan ini. Ini enggak main-main Bapak, ini serius sekali. Mestinya kalau ke sini berapapun orangnya itu ada sukacita, ada semangat. Saya enggak pengaruh berapa yang hadir Bapak Ibu. Serius. Saya keluar kota itu yang hadir 1.500 orang sekali ibadah. Itu ibadahnya 5 kali. Nanti bulan Juni saya dapat lagi jadwal ke sana. 7.500. Sama itu semangatnya sama seperti ini. Ini 5.000 ya. Saya tetap semangat kok Pak. Karena pewahyuan itu yang saya sampaikan. Saya kemarin ketemu teman saya. Teman SMA. Dia bilang, dia tanya saya, pakai bahasa Jawa ya, orang sama orang Semarang, tapi bahasa Indonesia. Kenapa kok hidupmu semangat terus? Kuncinya di mana? Saya jawab begini, karena pewahyuan firman Allah. Pewahyuan itu membuat saya semangat. Padahal kalau ingat masalah maunya meratap ke tembok ratapan. Tapi karena pewahyuan itu membuat saya itu bersuka cita dan bergairah dalam hidup ini.
dunia semakin gelap. Galatia 5:19. 1, 2, 3. Stop. 1, 2, 3. Jadi yang dinyatakan di dunia oleh manusia adalah perbuatan telah nyata. Nah, kalau telah nyata itu ada atau tidak? Di mana? Di mana? Oh, enggak ada yang jawab. Anda hidup di mana sih? Itu dia, itu nyata loh. Itu nyata loh, Pak. Tolong tampilkan lagi. Yaitu, ya gini ya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, terus. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kemabukan, kedengkian, pesta pora, dan masih banyak itu. Itu nyata itu. Nah, gereja tampil di tengah-tengah dunia yang seperti itu. Makanya dikatakan dalam Roma 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena pada dasarnya Anda itu serupa dengan Allah. Gambar Allah yang rusak dan hilang karena manusia tidak mempersembahkan hidupnya. Itu dosa. Jadi makanya jangan kagum dengan gereja besar. Saya nggak tertarik dengan gereja besar, Bapak Ibu. Dengan gereja besar saja nggak tertarik, apalagi yang kecil. Lebih nggak tertarik saya. Jangan tertipu dengan suasana ibadah, lampu sorot, dipadamkan lampunya, ada asap di situ, ada asap di situ, ada tari-tarian, kelihatannya semarak begitu ya. Jangan tertipu. Gereja terlena dengan suasana itu. Padahal gereja hidup di tengah-tengah dunia yang menyatakan perbuatan daging. Gile enggak Bapak Ibu? Maunya diberkati, lancar semuanya. Setan tepuk tangan. Selama doamu itu permohonan permintaan untuk diri sendiri, setan tepuk tangan. Doa itu yang membuat setan marah dong. Ku mau sepertimu. Nah itu marah itu, setan marah itu. Anda dicobai, pasti itu. Oke, Anda jelas ya di sini ya, bahwa dunia semakin gelap. Kemuliaan Allah terbit atasmu, Anda siap menjadi terang. Makanya jangan serupa dengan dunia ini. Itu perlu pelatihan Pak. Perlu pelatihan di dalam menara doa. Sayangnya pelatihannya dilupakan, acara doanya dibanyakin. Padahal kalau didengarkan, diteliti, doanya permohonan semuanya. Kemuliaan itu datangnya dari roh. Makanya Anda harus melatih diri untuk kerjasama dengan roh. Bukan banyak berdoa. Melatih dulu kerjasama dengan roh. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah. Maka jiwamu akan mendapatkan. Nah ketenangan itu sama dengan damai sejahtera. Nah Roh Kudus itu sumber damai sejahtera. Roma 8 itu. Keinginan daging maut, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Tenang. Nah kalau sudah tenang baru berdoa gitu loh Bapak Ibu. Makanya doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar. Kenapa? Ada ketenangan Pak. Karena mau belajar seperti Yesus. Mempelajari jalan-jalan Yesus yaitu salib. Dia lemah lembut, dia mau disalibkan. Gereja terbalik Pak. Banyak doa tapi nggak mau melatih diri kerjasama dengan roh. Kedagingan semuanya. Jangan dibalik dong. Kerjasama dulu dengan Roh Kudus, baru banyak berdoa. Amin, 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 amin. 2 Korintus 3, 18. Nanti saya kebablasan semakin panjang nanti. Saya selesai, Pak Tony, saya selesai setengah 1 atau setengah 3? Setengah 3 Pak. Maka laparlah murid-muridnya. Dan mengantuklah mereka semuanya. Pulang dari tempat ini Anda sepakat salibkan dia. Ini baru pendahuluan loh Pak. Saya belum buka catatan ini. Berarti toh lanjut. Berarti toh lanjut. 2 Korintus 3:18.
Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah, jadi kalau Anda mau mendapatkan kemuliaan, syarat pertama, Anda harus terima Tuhan Yesus yang adalah roh. Dan ternyata imanmu itu sudah memenuhi syarat. Ada orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kemuliaan Tuhan. Syarat berikutnya, jangan buru-buru berdoa untuk masalahmu, untuk masalahku. Ya, putar-putarnya di situ aja. Langkah selanjutnya, itu kerjasama dengan roh. Ya, melatih dirinya, tidak mendukakan Roh Kudus. Semua kepahitan, kegeraman, kemarahan, kepetikan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Karena itu mendukakan roh. Oke, saya nggak khotbah itu, nanti kepanjangan deh. Langsung ini poinnya aja ya. Yesus hadir menyatakan orang yang kerjasama dengan roh. Makanya dia dicobai di padang gurun kan. Berapa kali dicobai? 3 kali ya oleh setan ya. Lihat saya nih. Kenapa setan mencobai Yesus di padang gurun? Haleluya. 1, 2, 3. Selama ini yang Anda renungkan apa? Kenapa Yesus dicobai oleh setan di padang gurun? Lihat ini. Karena setan ingin mengulang kemenangannya di Taman Eden atas manusia. Supaya itu terjadi oleh Yesus di padang gurun. Apa yang dialami Adam supaya dialami oleh Yesus. Setan gak peduli Anda di taman, Anda di padang gurun. Firman Tuhan berkata, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan setan ingin mengulang peristiwa Eden. Kemenangan Eden akan terjadi di padang gurun. Itu keinginan setan. Tapi di padang gurun siapa yang menang? Tuhan Yesus. Di Taman Eden siapa yang kalah? Di Taman Eden siapa yang kalah? Di padang gurun siapa yang kalah? Siapa yang menang? Dia menampilkan Adam yang roh kedua. Makanya Yesus disebut Adam yang kedua. Yang pertama itu dari debu tanah. Yang kedua dari roh yang menghidupkan. Jadi ikut Yesus urusannya dengan. Jadi itu perlu kematangan Bapak Ibu. Perlu pelatihan dan jam terbang. Lihat ini, habis dibaptis, Yesus penuh dengan Roh Kudus, dibawa Roh Kudus kemana itu? Pada waktu dia dibaptis, diakui bapaknya toh, inilah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku. Nah setelah itu dibawa roh kemana? Langsung KKR di Gelora Bung Karno? Kalau zaman sekarang kan enggak, masih muda KKR. Oke, saya enggak mempermasalahkan itu. Semua orang bisa dipakai Tuhan, tua, muda, anak-anak, betul. Tapi kalau ada betul serius ikut Tuhan, pengalaman padang gurun terjadi pasti. Itu harus itu. Habis diakui bapaknya masuk ke padang gurun toh. Dan dicobai kan Bapak Ibu. Padahal baru diakui bapaknya. Inilah anakku yang kukasih. Kepadamulah aku berkenan. Begitu masuk padang gurun puasa 40 hari. Setan datang mencobai dia. Ngomong begini. Begini kok anak Allah. Ini kah anak Allah? Anak Allah kok di padang gurun. Anak Allah itu di Taman Eden. Hawanya sejuk, sungainya bersih, kanan kiri banyak pohon-pohon buah-buahan, tinggal metik, semuanya diberkati. Belakang sana ada gunung menjulang tinggi warna biru, ada burung berkicau, suasananya enak. Itulah tempatnya anak Allah. Ini anak Allah kok di padang gurun. Beginikah anak Allah? Dan setan bilang apa? Jikalau kamu anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti.
Itu kalau saya Pak, saya ubah itu. Serius. Ini kesempatan untuk menampilkan siapa gue di depan setan. Itu kalau manusia berdosa langsung diubah itu. Nah saya yang sudah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Supaya diakui setan, betul ya kamu anak Allah. Langsung saya ubah itu Pak. Tapi yang saya heran, Yesus tidak mau. Di Taman Eden, Adam mengikuti perintah setan. Di padang gurun, ada ibadah yang sejati. Pak. Di padang gurun, dia mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Keren. Itulah Tuhan kita. Kalau Anda berani nyanyi seperti dia, ku mau sepertimu Yesus. Coba lihat koreksi dirimu keadaan Anda di padang gurun. Apa betul Anda kerjasama dengan roh? Keadaanmu di padang gurun, Anda menyenangkan Allah? Koreksi. 3 kali. Di padang gurun Yesus menang, tapi setan gak putus asa. Siapa yang meraih kemuliaan, terus dikejar oleh setan untuk dicobai. Lukas 4:13. Gak main-main Bapak Ibu. Banyak gereja terlena dengan gereja besar. Jemaatnya banyak. Lampu sorotnya di mana-mana. Sukacita semuanya, lompat-lompat. Haleluya. Oke, saya setuju. Tapi apakah itu kekristenan? Nanti dulu. Nanti dulu. Kekristenan yang sejati. Dasar iman dan bukti iman kita adalah Yesus Kristus. Jadi kalau Anda mau seperti dia, Anda ini orang yang memenuhi syarat. Karena dasar dan bukti imanmu jelas, itu adalah Yesus. Kalau agama, dasar imannya itu ayat-ayat suci. Enggak laku bagi setan. Setan enggak takut dengan ayat-ayat suci. Setan takut dengan pribadi yang suci. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang mestinya Anda terhibur dalam hidup ini. Karena Anda itu ditakuti oleh setan. Ayat teman tadi Pak. Lukas, ya terima kasih. Karena saya nggak nyiapin khotbah Pak, serius. Nyiapin khotbah bagi saya itu kecil. Nggak sombong ini, cuma pamer ini. Yang saya siapkan diriku Pak. Ini sulit daripada menyiapkan khotbah. Serius Pak. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Lihat itu, baca sama-sama, 2, 3. Ia mundur, ternyata mundur itu retreat. Kalau gereja retreat, setan juga retreat. Mengundurkan diri daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Sampai hari ini setan menunggu waktu yang baik. Setan gak peduli Anda di taman atau di padang gurun. Dia tetap mengejar Anda dan membinasakan Anda. Rumah tanggamu dihancurkan. Anak-anakmu seperti yang Anda bingung masa depannya. Keuangan Anda nggak beres, kesehatannya. Selalu begitu. Nah kita ini mendapatkan visi Tuhan yang luar biasa bos. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Kalau nggak gairah sama Tuhan ya kebangetan dong. Setan menunggu waktu yang baik. Tapi puji Tuhan. Yesus itu setia sampai mati di kayu salib. Di kayu salib dikejar oleh setan itu. Kalau di padang gurun ada perkataan. Jikalau kamu anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Di kayu salib ada perkataan itu. Tokoh-tokoh agama itu yang ngomong. Orang terpandang. Jikalau kamu anak Allah, turun. Kami akan percaya kepadamu dan menyembah engkau. Itu kalau saya turun itu Pak. Kesempatan promosi di depan orang beragama. Gue anak Allah. Dan mereka berjanji kalau saya turun.
Mereka akan menyembah saya. Saya pasti turun itu, Bu. Petantang-petantang pakai jas pendeta. Pendeta yang diurapi. Semua orang nyembah saya. Kalau Yesus lakukan itu, kita binasa, Pak. Kita binasa. Dia nggak mau turun. Dia tetap menyatakan ibadah yang sejati. Baik di padang gurun, sampai di kayu salib. Dia tidak mau meniru Adam dan Hawa. Walaupun tempatnya enak loh, taman loh Pak. Sejuk, diberkati. Tapi nggak taat. Padang gurun itu kesempatan untuk menyangkal. Untuk meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan menunjukkan padang gurun tempat setia kepada Bapaknya. Keren, itu ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuhnya. Anda tahu hasilnya? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kenapa? Lihat ini. Kenapa? Karena Allah puas. Allah akan menyatakan berkatnya kepada orang yang percaya kepada anaknya. Galatia 3, 13, 14. 5 menit lagi selesai. Ibadah kedua jam berapa? 9.30. Kalau mereka datang ini belum selesai, muat nggak? Ya, ngapain buru-buru? Haleluya. Jangan khawatir, sebentar lagi pulang kok. Lihat ini. Ini keren ini. Ini kalau diuraikan, dikupas semuanya. Kalau nggak cinta Yesus ya kebangetan Bapak Ibu. Hati-hati dengan pengkhotbah zaman sekarang. Apalagi motivator-motivator yang mengkhotbahkan firman Tuhan loh. Dasarnya Alkitab loh Pak. Tapi ujung-ujungnya bagaimana Anda finansialmu diberkati. Hidup sukses, utang beres semuanya. Terima berkat, terima. Terima berkat, terima. Wah jemaat senang ya. Kampungan amat sih. Saya nggak anti berkat Bapak Ibu. Tapi coba amati, pengkhotbah Jakarta banyak di Jakarta. Motivator-motivator itu. Sekali-sekali Bu, sini adakan hadirilah kebaktian pengosongan diri gitu loh. Loh karena tadi nyanyikan, ku mau sepertimu. Nah kalau Anda baca Filipi pasal 2, Yesus itu merendahkan diri dan mengosongkan diri itu. Yesus itu mengosongkan diri Pak. Nah gereja nggak pernah tuh mengosongkan diri. Cuma sekali-sekali adakan ibadah, hadirilah kebaktian pengosongan diri. Nanti kan betul-betul kosong, nggak ada yang datang. Karena nggak tertarik, nggak menarik itu. Coba kalau sini ada spanduk gede, hadirilah kebaktian pengurapan ganda. Pengurapan, urapan Elia. Hadirilah kebaktian, financial breakthrough. Utang-utang lunas semuanya. Banyak tuh yang datang. Bagi saya itu kampungan Bapak Ibu. Ditipu oleh setan. Untuk tidak mengenal dia. Melupakan karya keselamatan di kayu salib. Ngeri loh, gereja sekarang mengerikan Bapak Ibu, serius. Untung Anda panggil saya ini. Enggak sombong ini Pak, cuma pamer ini. Serius. Lihat nih, kapanpun dia datang kita sudah siap. Kita rapture. Nah kalau belum rapture ya pasti diberkati kok. Yakin? Diberkati yakin? Tapi bukan itu inti iman Kristen. Ayat berapa tadi Pak? 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk agama. Hukum Taurat itu agama. Jadi agama itu mendatangkan kutuk. Saya nggak bahas ini, nanti kalau dibahas bisa sampai jam 1. Ini menarik Bapak Ibu. Terus ayatnya. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu. Agama selesai, Roma 8 ayat 3 dan 4. Tuntutan agama selesai, makanya di kayu salib ada perkataan sudah. Apanya yang selesai? Saya tanya saudara, apanya yang genap?
Tuntutan agama selesai. Cukup di kayu salib. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Baru ayat 4, 1, 2, 3. Digenapi di dalam kita, yang tidak lagi menurut hidup daging, tapi menurut. Kalau nggak ada Yesus mati di kayu salib, Anda yakin yang mati itu Yesus? Anda yakin yang mati di kayu salib Tuhan Yesus? Atau orang lain? Yesus atau orang lain? Mati atau pingsan? Kalau dia nggak mati, tuntutan hukum Taurat masih berlaku atas kita. Selesai. Luar biasa. Makanya pendamaian terjadi. Begitu selesai pendamaian terjadi. Lanjut aja ya Pak, lanjut aja ya Pak ya. Yang setengah 10 suruh nunggu sebentar gimana? Berhenti atau lanjut? Sepakat dulu Bu. Begitu dia mati, agama selesai. Bungkam, agama bungkam itu. Hasilnya luar biasa Pak. Roma 5 ayat 1. Kalau Anda nggak ngerti ini, kekristenanmu cuma ya agamawi, bahasa rohnya juga bahasa roh hanya untuk demi kesaktian saja, nggak ada masalah. Nggak bisa bos. 1, 2, 3. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena, bayangin, dia mati ada pendamaian itu. Karena kutuk agama beres. Damai dengan Allah loh. Damai dengan polisi seneng gak? Halo? Bapak Ibu pernah damai sama polisi? Seneng gak Mas? Hah? Kenapa seneng? Selesai. Saya juga seneng. Saya pernah ditangkap polisi itu di depan rumah sakit Tarakan. Dari Ciding kalau nggak salah itu kalau belok kiri, dulu itu sebelum ada busway, depan rumah sakit Tarakan itu ada trotoar itu. Jadi kalau dari Ciding ke kiri harus jalur lambat. Nah sekarang nggak ada trotoarnya Pak. Nah begitu saya dulu ada itu. Belok kiri saya nggak jalur lambat, saya jalur cepat itu. Padahal habis pelayanan, habis khotbah persekutuan kantor itu. Belok kiri, begitu belok, beberapa polisi keluar dari persembunyiannya. Suruh apa ini? Disuruh apa ini? Minggir, saya minggir. Begitu saya berhenti, satu polisi mendekati saya. Selamat siang. Bapak tahu nggak salahnya? Nggak tahu Pak. Bapak itu harus jalur lambat, kenapa jalur cepat? Mana SIM STNK? Ini Pak. Sekarang turun ikut saya. Baik, saya turun Pak. Begitu saya turun, saya di sini namanya Sugeng. Berarti orang mana nih? Jawab. Minimal Jawa Timur atau Jawa Tengah. Jawa Barat jarang nama Sugeng. Jawa Barat itu Acep, Udin, Asep, Mulyana. Kalau di Jawa itu Mulyono. Sugeng ini wong Jawa ini, sama dengan saya. Nah saya turun itu. Saya turun, saya ikuti dia dari belakang. Sambil ngomong pakai bahasa Jawa. Pak Sugeng, kalau nyuwun ngapunten nggih. Pak Sugeng, saya minta maaf. Pak Sugeng, kalau memang salah, saya minta maaf. Pak Sugeng, kalau niki pendeta. Pak Sugeng, saya ini pendeta. Dan di depan saya di belakang sambil jalan gini. Begitu dia mendengar perkataan saya, tiba-tiba itu remnya pakem sekali Mas. Dia berhenti loh Pak. Saya juga berhenti Pak, kalau enggak nabrak dia itu. Jaraknya dekat Pak. Dia berhenti, saya berhenti. Dia melihat, tiba-tiba dia menoleh ke belakang lihat saya. Saya nggak ikut-ikutan noleh. Marah nanti. Saya berkata, siap, siap, siap. Tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia berhadapan dengan saya. Ngomong begini, nek pendeta mboten kula tilang kok Pak. Kalau pendeta nggak saya tilang. Ini SIM dan STNK saya kembalikan. Saya nggak didenda 1 sen pun.
damai, dan saya disuruh pergi. Disuruh pergi itu bukan diusir loh. Karena kasusnya sudah selesai. Bahasa Inggrisnya keren, case close. Kasus sudah ditutup, di kayu salib, tuntutan agama selesai. Saya pergi meninggalkan dia. Serahlah, haleluya, serahlah, haleluya, mengalir bersamamu. Roh agama bungkam dalam hidup saya. Halo? Selesai aja deh. Kalau diteruskan kepanjangan nanti. Haleluya. Saya tutup di sini. Ya, baru 3:14, Galatia 3:14, saya tutup di sini. Padahal masih banyak loh Pak di sini Pak. Oh, karena pewahyuan itu. Pewahyuan itu menggairahkan. Halo? Kristus telah membuat ini. Tadi kan kutuk hukum Taurat ditanggung toh. Yesus Kristus telah membuat ini. Supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi menurut Rasul Paulus, berkat Abraham itu identik dengan, yang keras dong. Berkat Abraham itu identik dengan roh yang telah dijanjikan. Motivator, pengkhotbah motivator, berkat Abraham itu jen. Berlimpah-limpah. Berkat Ishak, Abraham, duit. Itu jelas, tolong tayangkan lagi, Roh yang telah dijanjikan. Paham? Jadi sekarang mau ikut roh? Makanya jangan didukakan Roh Kudus, Pak. Dikosongkan diri. Ayat terakhir, Bu, ayat terakhir. Efesus pasal 4, 30, 31. Kerjasama dengan roh, baru berdoa. Ke gereja terbalik, banyak doa tapi nggak mau kerjasama dengan roh. Setan tepuk tangan gitu loh. Kerjasama dengan roh dulu, ini loh. 1, 2, 3. Menjelang hari, nah untuk supaya Roh Kudus tidak berduka cita, 31-nya ini loh. 1, 2, 3. Apakah Anda pernah menemukan satu denominasi mengajarkan bagaimana cara membuang itu sampai hari ini? Halo? Apakah pernah ada cara membuang semuanya itu? Kenapa? Padahal ini penting loh. Kalau nggak dibuang, sakitnya hati ini. Namun aku, itu gombal. Orang yang kepahitan sakit hati nggak mungkin punya kerinduan. Apalagi merindukan Allah. Jiwaku merindukanmu sambil nangis. Iya Tuhan, padahal kepahitan. Aduh, mengerikannya. Selesaikan itu. Cara membuangnya gampang. Ku jatuh cinta padanya. Jatuh cinta saja sama Yesus. Karena Tuhan Yesus itu baik. Buang aja kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Dan segala kejahatan dilatih setiap hari, Bu. Karena setan menunggu kita sampai hari ini setiap hari. Terakhir betul, Bu, terakhir betul. Kesaksian saja. Loh, saya itu pemarah berat, Pak. Pemarah berat. Serius. Pemarah berat ini saya ini. Pernah habis khotbah di Bekasi, pulang lewat Cakung itu, Pak. Siang-siang itu. Macet. Depanku bis kota berhenti lama sekali. Waduh. Nggak keburu ini ke ibadah selanjutnya. Bis kota berhenti. Saya turun, Pak. Saya lihat cek apa betul macet. Begitu saya turun depan bis kota itu ternyata terus sampai lampu merah itu kosong. Dia ngetem cari penumpang. Lu pemarah kok digituin, Pak. Saya turun itu padahal habis khotbah loh, Pak. Saya pukul itu bisnya, Pak. Yeah. Pada waktu saya pukul itu, Matius, Markus, Lukas, ya lupa semuanya itu.
Kernetnya turun nantang saya. Loh pemarah kok ditantang. Tak ladenin itu. Singkat cerita, selesai, saya mikir. Nah kalau begini terus caranya, kapan saya bisa seperti Yesus? Di mimbar saya nyanyiku, mau sepertimu Yesus, di jalan seperti setan. Kalau gini terus gimana caranya Tuhan, ampuni saya mau janji, saya janji Tuhan. Ku mau menyenangkan hatimu, ku mau menyenangkan roh, mau kerjasama dengan roh. Kepahitan kegeramanmu saya buang. Betul, doaku dijawab. Saya dapat undangan ke Surabaya. Saya ngomong istri saya. Istriku tuh sekretaris handal, Pak. Bosnya dulu orang Amerika. Sekarang jadi sekretaris gembala. Teman saya gembalanya. Dia sudah biasa urus itu. Mah beli tiket ya Jakarta Surabaya PP. Naik Garuda. Oke Pak. Beli. Berangkat tanggal 6, pulang tanggal 8. Ini Pak tiketnya sudah selesai. Saya baca itu. Berangkat tanggal 6 dari Juanda. Pulang tanggal 8 dari Jakarta. Anda paham? Anda paham? Saya baca sampai berulang-ulang. Masa sih? Berangkat dari tanggal 6 dari Juanda, pulang dari Jakarta tanggal 8. Rumah saya mana? Pemarah kok digituin. Kalau saya marah kepada istri, beralasan enggak Pak? Saya tanya Anda, beralasan enggak itu? Itu sudah sampai di sini loh Pak. Saya ingat janji saya, Tuhan tolong saya. Aku mau menyenangkan hatimu Tuhan. Aku mau menjadi seperti Yesus. Karena kemuliaanmu sudah ada di dalamku. Enggak jadi Pak, sudah ngomong sampai sini. Enggak jadi. Saya panggil istri saya, sini Ma, sini Ma. Ini keliru ini. Keliru Ma. Jawaban istri saya begini. Masa sih Pak? Pemarah kok digituin? Masa sih Pak? Istriku tuh, saya bertobat karena dia Pak. Istri yang begini, serius. Serius. Sampai hari ini kami nggak pernah bertengkar, tapi salah paham tiap hari. Karena pertengkaran itu menyenangkan setan. Saya bersyukur dapat dia. Dulu saya kepengennya dapat yang tinggi, yang putih, rambutnya panjang, anak satu-satunya, cantik, papa mamanya sudah tua, punya pabrik. Betul pacaran dengan orang lain seperti itu. Nggak jadi itu. Tuhan ketemukan saya dengan dia. Kepengennya yang tinggi dapat kecil Pak. Dirangkul hilang. Kecil orangnya tapi suaranya nyaris tak terdengar. Serius saya kagum sama dia. Nah kali ini dia keliru ini. Mah beli lagi tiket. Uangnya diganti syukur enggak ya enggak apa-apa. Beli. Anda maju siap-siap saya sudah selesai kah? Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, mari berdiri sama-sama. Oke. Terima kasih, bisa kita aja ya. Yuk kita berdiri sama-sama. Singkat cerita saya terbang ke Surabaya pakai tiket yang baru. Di pesawat saya ada damai sejahtera. Tidak ada marah. Dan kami berdua sampai hari ini rukun sama istri. Ya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Korana masika nama. Kira pakate kini misiki.